Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya sedang berada di salah satu masjid terbesar di wilayah Bogor, yaitu Masjid Harokatul Jannah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tentang beberapa hal terkait dengan kehidupan, yaitu bagaimana caranya kita menyikapi kehidupan ini. Yang pertama yang perlu diketahui adalah bahwa dalam kehidupan ini ada tujuan yang mesti kita raih, yang mesti kita capai. Yang pertama adalah tujuan dunia. Kemudian yang kedua, tujuan akhirat. Tujuan dunia adalah salah satu wasilah bagaimana kita juga bisa mencapai daripada tujuan akhirat. Tentu jika dinilai mana yang berhak kita dahulukan, maka jawabannya adalah akhiratlah yang kita dahulukan. Ketahuilah wahai saudaraku semuanya yang menyaksikan video ini bahwa akhirat tidak akan bisa diraih kecuali dengan melewati kehidupan di dunia ini. Sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya menyikapi kehidupan di dunia ini sehingga kita menjadi orang yang berhasil, orang yang bahagia di dunia, dan kelak nanti di akhirat juga menjadi manusia yang bahagia. Yang pertama yang perlu kita ingat ya, dalam menyikapi kehidupan ini, ada hadis Nabi bahwa Nabi SAW bersabda, secara maknanya adalah kalau kita melihat tentang dunianya, maka hendaklah kita melihat seseorang ya, yang lebih rendah kedudukannya daripada kita. Adapun ketika kita melihat ya, atau menilai terkait dengan akhirat, maka hendaklah kita melihat seseorang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita. Yang pertama tentang melihat yang paling rendah ya, yaitu menyikapi dunia ini. Ketika kita melihat ya, sesuatu yang rendah dalam hal dunia ini, maka ini akan mengundang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika kita punya motor tapi kita berkeinginan ingin mempunyai mobil, maka cara menyikapi hal semacam ini adalah dengan melihat seseorang yang derajatnya lebih rendah dari kita. Ada di antara teman-teman kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mungkin ya, dia hanya punya sepeda saja, tidak punya motor. Contoh yang lain, kita sudah punya motor, jangan melihat orang yang punya mobil. Karena ketika kita melihat orang yang punya mobil yang lebih tinggi derajatnya dari kita, maka ini akan menghilangkan rasa tawadhu kita, karena kita terhadap dunia ini. Yang seharusnya menyikapi dunia ini kita harus qanaah, yaitu harus menerima apa adanya.
Apa yang ada itu disyukuri, yang belum ada jangan kita bersusah payah untuk mencarinya, untuk mencapainya, apalagi dengan cara-cara yang haram, ya, menghalalkan segala cara. Nah, itulah tujuannya kenapa tentang dunia kita harus melihat seseorang yang lebih rendah dari kita. Kalau kita sudah punya rumah yang pantas, layak, ya, untuk ditempati, maka jangan kita melihat orang yang kaya, intinya seperti itu. Kita harus melihat orang yang tidak punya rumah, gitu. Kita sudah makan, ya, seadanya. Jangan kita melihat orang-orang yang makannya di mana-mana, ya, di restoran yang termahal, menunya enak-enak lah, yang lain sebagainya, gitu ya. Ya, kita jangan melihat orang yang lebih kaya gitu, tapi lihatlah orang yang lebih miskin dari kita. Itulah, agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua adalah perihal dengan akhirat, ya, karena tujuan hidup kita adalah meraih kebahagiaan akhirat. Maka ketika melihat, ya, mengenai tentang akhirat, lihatlah yang lebih tinggi derajatnya dari kita. Contohnya, kita ini sedang malas untuk melaksanakan puasa, ya, katakanlah puasa Senin Kamis, maka lihatlah orang yang rajin berpuasa Senin Kamis. Atau kita malas melaksanakan sholat tahajud, maka lihatlah orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud. Kita, ya, enggan untuk bersedekah, maka lihatlah orang yang rajin bersedekah. Ya, kalaupun katakanlah yang bersedekah adalah orang kaya, maka yang kita lihat adalah sikap orang kaya ini, kenapa dia masih bisa bersedekah. Nah, itu ya. Ada orang yang kaya tapi pelit, maka yang kita lihat adalah orang yang kaya tapi dia bersedekah. Maka ini akan menimbulkan rasa apa? Rasa keinginan kita untuk, ya, melakukan kebaikan yang serupa. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jangan kita melihat sebaliknya. Perihal akhirat jangan melihat sesuatu yang rendah. Kita nih malas, ya, sholat tahajud. Yang kita lihat malah adalah orang yang malas juga, bahkan yang tidak pernah sholat tahajud, ya, bahkan hanya sholat rawatib saja itu ditinggal. Jangan kita melihat orang yang seperti itu, karena ini akan mempengaruhi keinginan kita untuk lebih baik, gitu, ya. Ini jadi ada 2 poin dalam video kali ini yang bisa kita ambil faedahnya. Yang pertama adalah bagaimana cara menyikapi dunia ini. Ya, tentu ada 2, yaitu kita mencari kebahagiaan di dunia dan mencari kebahagiaan di akhirat. Nah, untuk mencapai kebahagiaan di dunia adalah dengan 2 cara tadi, ya, agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Yang pertama, melihat dunia itu dari sisi yang paling rendah, adapun melihat akhirat itu dari sisi yang paling tinggi, gitu ya. Nah, dengan demikian insya Allah, ya, kita menjadi hamba yang bersyukur, dan kemudian kita dapat, ya, mampu untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan, ya, kita semua yang menyaksikan video ini, ya, bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sekilas, ya, Masjid Harokatul Jannah. Lumayan besar, ya, tinggi, itu menyerupai bangunan Timur Tengah. Ya, ala kulli halin kita tetap bersyukur, ya, karena di Indonesia masih ada masjid seperti ini. Mudah-mudahan jamaahnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.